Halo semuanya, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara berjualan produk digital di Shopee. Produk digital itu bisa jualan jasa, misalkan kalian bisa desain, kalian bisa berjualan jasa di Shopee, lalu bisa jualan jasa-jasa lain kayak merapikan dokumen, cek Turnitin yang banyak dijual di Shopee lah kayak jual jasa followers gitu. Nah, gimana caranya jualan produk digital di Shopee ya? Di sini saya mau sekalian nunjukin dari salah satu akun saya. Jadi saya tuh punya beberapa akun jualan produk digital di Shopee. eh untuk sampingan aja sih sebenarnya. Nah, nanti sekalian saya tunjukin perbedaan akun Shopee ya. Jadi untuk berjualan produk digital di Shopee itu nggak semua akun bisa. Karena kalau akun-akun yang biasa itu dia kalau jualan produk gitu nanti dia kena ongkir. Kalau ada orang beli, padahal kan kalau produk digital kita nggak perlu nganter ke jasa kirim ya. Maksudnya nggak perlu nganter kayak ke JNT, ke Shopee, Express gitu. Nggak perlu nganter ke ekspedisi lah. Karena produk digital itu ya dikirimnya bisa lewat link Google Drive atau biasanya lewat email kan. Nah, di sini saya mau contohin dulu perbedaannya ya. Jadi di sini saya ada toko yang jual produk digital dan satu tadi saya coba buatin satu toko di Shopee untuk pembanding. Nah, ini toko yang belum bisa untuk berjualan produk digital. Jadi, kalau misalkan toko yang tidak bisa berjualan produk digital, pada pilihan untuk kan kita nih isi detail produk nih, isi detail produk kayak isi gambarnya, foto produknya, ada video produknya, nama, kategori. Nah, kalau produk digital tuh biasanya eh kategorinya pilih yang layanan sih. Biasanya kebanyakan gitu. Di sini pilih yang tiket, voucher, layanan. Oke, lalu deskripsi produk. Ini karena untuk contoh aja, jadi deskripsinya saya cuma seperti ini. Ini cuma untuk pembanding aja ya. Lalu isi merek, pokoknya ada tanda-tanda bintangnya ini wajib diisi, berat. Nah, pada ongkos kirim untuk toko yang belum bisa untuk jualan produk digital, artinya toko Shopee-nya tuh masih yang biasa gitu, dia nanti kena ongkir nih. Ini contohnya kena ongkir kalau kita cek di sini ya kena ongkir 19.000 padahal di sini produknya itu produk digital ya jasa desain. Nah, padahal jasa desain tuh kita untuk ngirim eh produknya kalau dibeli sama orang itu kan nggak perlu ke JNT, JNE itu ya langsung aja dikirim lewat email gitu. Nah, contohnya kayak gini nih. Ini tampilan produknya yang kita tambahin tadi. Misalkan kita mau check out, misalkan mau check out dia nanti kena ongkir nih. Kebetulan di sini ongkirnya cuma kena 8.000 kalau ke lokasi saya ini. Tapi dia tetap kena ongkir dan biasanya kan kalau orang mau beli produk digital, mau beli online tuh ongkir tuh sangat berpengaruh ya. Nah, beda halnya dengan toko Shopee yang sudah support untuk jualan produk digital. Contohnya kayak gini nih. Ini salah satu toko saya yang saya pakai untuk jualan produk digital. Saya ada beberapa toko juga sih. Cuman ini untuk contoh aja. Nah, contohnya kayak gini nih. Misalkan saya udah nambahin beberapa produk ya. Beberapa produk. Misalkan mau check out deh. Mau check out di Shopee, apakah kena ongkir? Nah, misalkan ini ya. Misalkan ini. Misalkan yang ini deh. Ini ada jualan alat psikotes. Ini kalau misalkan ada orang yang beli, dia nggak kena ongkir karena di sini tokonya udah bisa digunain untuk jualan produk digital. Nah, perbedaannya juga bisa dilihat di sebelah sini. Misalkan kita masuk ke produk ya, detail produk. Misalkan yang ini.
Nah, ini kan detail produknya. Ini toko yang bisa untuk jualan produk digital ya. Sama kayak tadi, judulnya diisi, kategorinya disesuaikan. Lalu di sini yang paling penting tuh di bagian ongkirnya nih. Kalau misalkan kita cek di reguler ini kalau diklik dia ongkirnya nol karena di sini ada pilihan untuk saya akan menanggung ongkos kirim. Saya menanggung ongkos kirim ini artinya ya produk apa ongkirnya itu nol, dan apakah saya harus membayar ongkir itu enggak karena karena barangnya nanti dikirim lewat email. Nah, contohnya ini ada yang lain nih kan. Ada yang lain nih kayak masih ada 8.000, 7.000, 13.000. Ini karena belum saya aktifin aja. Misalkan mau saya aktifin nih. Saya aktifin misalkan yang ini. Lalu diklik. Ini tinggal diginiin aja dia nanti jadinya 0 rupiah. Kalau misalkan ada yang check out di sini ya tetap 0 rupiah. Jadi itu perbedaannya antara toko Shopee yang support untuk berjualan produk digital sama yang enggak. Nah, buat kalian misalkan ada yang tertarik untuk lagi nyari gitu, toko Shopee yang bisa untuk jualan produk digital, itu nanti bisa banget silahkan cek aja di deskripsi video, nanti saya sertakan detail lengkapnya di sana ya. Nah, di sini selanjutnya mungkin saya contohin gimana caranya menangani eh, pembelian, misalkan ada yang beli di Shopee ya. Misalkan seperti ini. Ini kan di saya ada hari ini ada yang beli nih. Ada beberapa yang beli. Di toko ini ada 12 yang beli. Karena ini juga tokonya baru sih, baru saya kembangin saya untuk yang ini. Jadi gimana caranya memproses pesanan? Kan kalau produk digital tuh nggak perlu ke kurir ya, nggak perlu pakai kurir. Jadi gini caranya. Misalkan ini udah ada beberapa pesanan nih. Tinggal pesanan itu dikirim dulu via email biasanya kalau saya pakai email, lalu kalian buka aja perubahan status pesanan. Nah, perubahan status pesanan ini tinggal dipilih aja untuk produknya yang mau diubah jadi dikirim. Ntar saya cek dulu. Nih ya, misalkan yang ini, lalu di sini bisa nambahin 4 produk lain. Tinggal copy aja untuk bagian nomor pesanannya. Nah, kalau sudah, ini tinggal masukin foto bukti. Foto bukti itu bisa kalian screenshot di bagian chatting sama pembelinya itu. Biasanya kan nanti dia konfirmasi atau kita konfirmasi di situ kalau pesanan sudah dikirim. Nah, itu tinggal di screenshot, tinggal diupload di sini. Seperti ini contohnya. Nah, kalau sudah, tinggal dikirim. Nah, ini udah berhasil terkirim. Di sini ada tulisan permintaan Anda akan diproses selama 1 sampai 3 hari kerja. Ini estimasi doang, tapi biasanya lebih cepat sih, nggak ada sejam gitu udah berubah statusnya. Jadi nanti kita tunggu aja ya. Nah, ini proses pengiriman seperti ini berlaku untuk toko Shopee yang bisa untuk jualan produk digital yang jenisnya itu saya akan menanggung ongkos kirim. Jadi untuk yang jualan produk digital di Shopee itu ada dua jenis, ada dua tipe akun ya. Yang pertama jasa kirim toko, yang kedua aja saya akan menanggung ongkos kirim. Nah, untuk yang jasa kirim toko itu caranya lebih simpel lagi, tapi untuk
harga akunnya, misalkan kalian mau beli akunnya nih di pasaran itu udah lumayan mahal tuh harganya. Sekitar belasan juta, puluhan juta lah kalau saya pernah tanya-tanya ke orang. Nah, kalau untuk akun yang jenis ini, yang untuk produk digital ini dia masih terjangkau, tapi ya ini dia harus ngisi-ngisi form gini. Nah, apakah kalau misalkan ada yang berminat beli akun kayak gini nih, terus nanti mau diajuin ke jasa kirim toko, apakah bisa? Bisa, karena sebelumnya kita udah punya riwayat transaksi ya, jadi tinggal ngajuin aja, itu lebih cepat diterimanya. Nah, ini jadi tinggal tunggu aja, nanti kalau misalkan proses ini sudah diproses sama pihak CS Shopee-nya, nanti kita dapat email pemberitahuan. Nah, videonya mungkin saya jeda dulu, nanti saya lanjutin lagi ketika udah ada dapat email ya. Nah, nanti kalau udah dapet email balasan seperti ini dari CS Shopee, ini artinya status pesanan di toko kita itu udah berhasil dirubah ya. Jadi yang semulanya masih dikemas itu sekarang sudah dikirim. Nah, itu tanpa kita harus ke ekspedisi ya, ke seperti JNT atau JNE, itu nggak usah ke sana. Nah, itu tadi gimana cara berjualan produk digital di Shopee. Mungkin videonya segitu aja. Kalau misalkan kalian ada yang mau tanya-tanya atau berminat untuk beli gitu, akun Shopee yang bisa untuk jualan produk digital, silakan cek di deskripsi video ini. Nanti di sana saya sertakan detail lengkapnya. Dan di video ini, di channel ini juga saya udah sering bahas tentang jualan produk digital di Shopee. Nanti mungkin saya cantumin aja video-video lainnya di deskripsi video ya. Silahkan ditonton kalau misalkan perlu eh, video pembahasan lainnya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan sampai bertemu di video-video selanjutnya.